Ada nggak yang masih punya keyakinan kalau cari uang itu susah? Ada? Ada? Masih ada di sini. Ada nggak yang punya keyakinan cari uang itu harus kerja keras? Ada? Ya khusus buat dia, cari uang harus kerja keras. Tulang aja dibanting. Betul nggak? Iya. Coba saya mau tanya, Bapak Ibu menginginkan uang? Ada yang tidak ingin uang? Menginginkan uang itu tidak dosa. Menginginkan uang itu spiritual. Asal apa? Asal saat kita sudah mendapatkan uang itu, kehadiran uang itu membuat perasaan kita jadi baik. Dan kalau perasaan kita baik, berarti perasaan kita menjadi medan magnet yang memancarkan frekuensi untuk menarik semua hal baik dalam hidup. Sebetulnya diri-diri kita ini persis seperti medan magnet. Kalau medan magnet itu ada dua kutub, ada utara, ada selatan. Sama dalam diri kita juga ada dua kutub. Kutub pertama adalah pikiran, kutub yang kedua adalah perasaan. Dan itu adalah kutub-kutub yang memiliki kekuatan medan yang sangat luar biasa. Tetapi banyak yang tidak menyadari bahwa sebetulnya tubuh manusia itu seperti magnet yang memancarkan medan magnet. Lalu medan magnet yang dipancarkan tergantung kepada kesadaran yang dimilikinya. Mereka yang memancarkan kesadaran rendah, frekuensi rendah, pikiran dan perasaannya selalu memancarkan frekuensi rendah. Maka itu yang akan menarik segala hal yang rendah. Tetapi dia tidak pernah sadar bahwa segala hal yang terjadi dalam hidup sebetulnya hasil undangan kita sendiri. Lalu banyak yang dikambing hitamkan. Banyak yang disalahkan. Seakan-akan ada pihak lain yang mengirim. Sakit saja, bukan menyadari diri. Ada yang salah dengan diri kita. Orang yang frekuensi rendah malah justru memikirkan, oh jangan-jangan ada kiriman dari pihak lain. Jangan-jangan ada orang lain yang mengirim penyakit ini kepada saya. Ada paku yang jatuh saja di rumah. Cuman kita tidak sadar ada paku yang jatuh. Dikaitkan, wah ini ketemu paku. Padahal paku jatuh dari tempat pakunya kita sendiri yang ngambilnya. Cuman gak lihat kalau paku jatuh. Karena pikiran kita sudah seperti itu, hati-hati. Itu akan membentuk keyakinan. Dan ketika kita meyakini yang tidak terlihat, maka kita akan melihat yang kita yakini itu. Saya baru pulang dari Banyuwangi, dari Alas Purwo. Kalau saya lihat di media sosial tentang Alas Purwo, wah banyak beritanya. Bahkan yang belum pernah ke sana pun berkomentar, Alas Purwo begini begitu. Selalu dikaitkan dengan klinik, magic. Dan saya bilang sama orang-orang yang ikut saya kemarin ke sana, ikuti kata-kata saya. Ikuti pikiran dan perasaan saya. Jangan mengikuti pikiran orang-orang yang frekuensinya rendah. Ternyata begitu kita masuk ke hutan Alas Purwo, perjalanan dari jalan ke dalam itu hampir 22 kilo. Hutannya lebat sekali. Pohon-pohonnya tinggi besar. Akar-akarnya sudah begitu menahun. Malah di situ oksigennya enak. Energinya positif. Bahkan kita meditasi ya di pantai Alas Purwo itu. Luar biasa. Semua menjerit, semua nangis. Semua merasakan suatu getaran yang sangat luar biasa. Kan semua itu bergantung keyakinan kita. Yang meyakini kalau di situ ada hantu, yang meyakini kalau di situ ada dedemit, ya dia akan beresonansi dengan dedemit. Tapi yang meyakini kalau di situ ada energi positif, alam yang indah, energi yang murni, oksigen yang berlimpah karena pohonnya banyak, malah justru dia menikmati perjalanan di situ dengan luar biasa. Sekali lagi, meyakini yang tidak terlihat, hati-hati karena kita akan melihat yang kita yakini. Ada nggak yang masih punya keyakinan kalau cari uang itu susah? Ada? Ada? Masih ada di sini?
Itu keyakinan loh, itu belief system. Dan itu sempat ditanamkan oleh orang tua kita. Tidak salah yang punya keyakinan itu, nggak salah, jangan takut. Karena keyakinan itu kan sebetulnya ditanamkan sejak dari kecil. Waktu kita minta jajan sama orang tua, jajan terus, cari uang tuh susah tuh. Dalam sehari orang tua mengatakan berapa kali kata mencari uang itu susah. Begitu minta lagi, kamu boros, cari uang tuh susah, udah 2 kali. Begitu anak minta makan yang enak, langsung teriak, jangan mimpi, cari uang itu susah. Udah 3 kali. Dan saya tahu yang Bapak Ibu katakan tiap hari. Gak usah dipungkiri, gak apa-apa. Tapi sekarang kita rubah perasaan kita. Kita rubah pikiran dan kata-kata kita. Karena kita sekarang sedang belajar, hati-hati meyakini yang tidak terlihat. Karena yang tidak terlihat sekarang belum mewujud. Maka kita akan bisa melihat yang kita yakini. Pelan-pelan ya, ini pelan-pelan ngajinya. Supaya ngerti. Sehingga setelah ini hati-hati dengan pikiran, perasaan, kata-kata dan perbuatan. Sekarang belum terlihat. Tapi kalau itu menjadi keyakinan, menjadi belief system, maka suatu saat semua yang diyakini akan mewujud menjadi kenyataan. Perhatikan ya, yang masih punya keyakinan cari uang itu susah, dia akan menyaksikan bahwa apapun yang dia lakukan hanya membuat uang menjauh dari dia. Bisnis gagal, lamar pekerjaan tidak diterima. Betul nggak? Ada nggak yang punya keyakinan kalau uang itu hanya bisa didapat lewat pekerjaan-pekerjaan tertentu saja? Ada? Yang punya keyakinan seperti itu sudah mengunci. Kata wa yarzuqu min haitsu la yahtasib di Quran, itu nggak berlaku bagi dia. Karena dia menyangka uang itu hanya didapat lewat pekerjaan tertentu saja. Ada yang menyangka kalau uang itu didapat kalau jadi PNS, misalnya, ya sudah, ya, jadi PNS jadi segalanya. Bahkan menjadi PNS itu jadi Tuhan seakan-akan profesi itu. Padahal orang juga tahu gaji PNS itu sedikit tapi pada mau ya. Aneh ya. Pengen gaji besar tapi malah jadi PNS. Padahal sudah tahu jadi PNS gajinya kecil. Akibatnya apa? Berusaha untuk membesarkan gaji dengan cara-cara yang tidak halal. Namanya korupsi. Betul apa tidak? Itu berlawanan. Kalau ingin gajinya besar, tentukan oleh kita. Saya ingin gajinya sebulan 200 juta, tentukan. Setelah ditentukan oleh kita, maka kita sendiri yang harus mewujudkan gaji itu. Jangan menuntut orang lain, supaya orang lain menggaji Anda 200 juta. Gak akan ada perusahaannya yang mau gaji Anda. Kalau yang menentukan Anda, tentukan usahanya bidang apa yang mau digarap. Bisa. Kalau pikiran dan perasaannya sudah waras. Mau berapapun bisa kok tanpa batas. Makanya ada orang bijak yang mengatakan, begitu kita berpikir di dunia ini tidak ada yang langka, maka dunia dalam sekejap menjadi genggamanmu. Makanya otak kita jangan terpengaruh. Wah, beras susah. Begitu dengan berita susah, langsung disampaikan pada orang, oh sekarang beras susah. Kan kita terbiasa, betul nggak? Iya. Begitu kita bilang beras itu susah dan langka, maka hati-hati meyakini yang belum terlihat. Kita akan melihat yang kita yakini. Khusus untuk Anda, susah tuh beras. Pada bagi yang lain tidak. Nih hati-hati ya, hati-hati. Makanya kalau kita belum tahu rahasia ini, kita tidak hati-hati dalam berpikir dan merasa. Lalu kita tidak hati-hati dalam berbicara dan berbuat. Awas. Itu akan membentuk keyakinan. Dan semua yang diyakini walaupun belum terlihat, suatu saat kita akan melihatnya yang kita yakini. Mewujud menjadi kenyataan. Dan semua kenyataan yang sedang hadir di kehidupan kita, itu buah dari keyakinan kita. Ada nggak yang punya keyakinan, cari uang itu harus kerja keras? Ada? Ya khusus buat dia, cari uang harus kerja keras. Tulang aja dibanting. Betul kan? Iya. Nah, ini bahayanya. Tentang kesehatan. Coba. Masih ada gak yang meyakini kalau sakit itu dari Allah? Masih ada?
Kok Allah ngirim penyakit? Gak ada kerjaan ya Allah? Katanya Allah tuh sumber cinta, sumber sukacita, sumber rahmat, sumber keberkahan. Kok tiba-tiba kita menuduh Allah mengirim penyakit? Coba bayangkan. Padahal di Quran tidak ada kata-kata Allah sumber penyakit. Yang ada itu Allah sumber kesehatan. Sakit itu ketiadaan sehat sebetulnya. Kenapa Anda sakit? Ya tubuh sedang berbicara kepada kita. Ada yang salah dengan kehidupan kita. Malah sakit kita dikeluhkan. Coba ketika sakit kalian keluhkan. Semakin menderita karena sakit. Sakitnya sih alami. Tetapi penderitaan karena sakit itu pilihan. Mau menderita karena sakit atau tidak, ya terserah. Kan ada orang yang biasa-biasa saja walaupun dia sakit. Bahkan dia merasa sehat-sehat saja, cepat sehatnya. Ya, ada kutilan satu aja, satu RW tahu. Betul nggak? Ibu itu ada kutilan satu. Karena diwartakan terus-menerus, kutilannya tambah banyak. Karena dia sedang mengundang kutil-kutil baru untuk datang. Karena dikeluhkan. Hati-hati dengan perasaan. Makanya saat sakit jangan jatuh perasaan kita pada kondisi sakit. Perasaan kita tumbuhkan pada pikiran dan perasaan sehat. Kan saya sudah ajarkan tempo hari. Botol kosong mau diisi. Jangan dilawan kekosongannya. Karena kekosongan itu tidak bisa dilawan kecuali diisi dengan air. Kekosongan dalam sekejap akan hilang. Gelap itu jangan dilawan. Karena kegelapan itu tidak bisa diusir. Satu-satunya cara mengusir kegelapan, hadirkan cahaya. Kebencian itu jangan dilawan. Satu-satunya untuk melawan kebencian, hadirkan cinta dan kasih sayang. Itu kan beres. Udah gitu belum? Ya. Jadi kesadaran kita nggak naik-naik ya. Umur aja terus bertambah. Dia bertambah umur kemudian ulang tahun. Betul nggak? Ketika ulang tahun tiup lilin. Begitu tiup lilin ditanya kenapa ulang tahun tiup lilin, nggak ngerti juga. Karena orang lain juga sama-sama tiup lilin. Karena ada lagunya. Betul nggak? Tiup lilinnya, tiup lilinnya. Tiup lilinya sekarang juga. Kan begitu. Udah aja. Udah biaya mahal-mahal cuma begitu. Ya nggak apa-apa ya. Mahal-mahal. Bawa kue, bawa lilin. Tapi ngerti maknanya. Kenapa lilin harus ditiup? Satu maknanya. Umurmu berkurang. Kan begitu. Betul nggak? Kan ditiup tuh satu. Makanya lilin suka ada tulisan kan. Yang umurnya 17, lilinnya 17, kan gitu. Betul nggak? Itu bukan, ulang tahun itu bukan umur bertambah. Umurmu sudah berkurang, jatahmu sudah berkurang. Makanya tidak ada ulang tahun sebetulnya. Yang ada itu adalah hilang tahun. Makanya kalau ada orang yang ulang tahun, ucapan selamat hilang tahun biar sadar. Karena dikiranya tahun bisa diulang. Loh, ini tanggal berapa sekarang nih? 18 September. Apa 18 September yang hari ini sama dengan 18 September tahun 2023? Kan sudah beda. Kondisi bumi beda, kondisi tubuh kita beda. Kita tidak pernah melewati waktu yang sama. Karena waktu itu seperti sungai. Dan air yang melewati titik yang sama, bukan air yang sama. Itu sudah air yang berbeda. Seperti itu. Harusnya Anda berbeda. Melewati titik yang sama dengan Anda yang berbeda. Kesadaran Anda beda, sudut pandang Anda berbeda. Ya, ketenangan Anda sudah berbeda, kesadaran Anda sudah berbeda. Harusnya kan begitu. Satu itu. Dua, kenapa tiup lilin? Ya, yang namanya cahaya itu datang dan pergi. Yang abadi di sini itu kan sebetulnya adalah kegelapan. Dan kegelapan itu asal muasal alam semesta kok. Terlalu jauh ya. Udah, tarik lagi ke sini. Apa perasaan kita tentang kesehatan? Apa perasaan kita tentang pekerjaan? Masih ada nggak yang punya keyakinan cari kerja susah? Ada nggak? Ada nggak? Semua yang punya keyakinan cari kerja susah, insya Allah susah terus cari kerja. Karena keyakinan Anda yang membentuk. Kita lupa bahwa sebetulnya semua yang kita raih hari ini itu buah dari keyakinan kita. Kita meyakini yang tidak terlihat, ternyata yang tidak terlihat itu akan nampak.
Kita menjadi melihat yang kita yakini. Cuman kita nggak pernah sadar. Makanya saya coba ya memberikan kajian-kajian kesadaran seperti ini. Dan kajian seperti ini ya memang hanya untuk orang-orang yang mau sadar. Yang nggak mau sadar ya sudah, biarkan aja. Nanti juga akan disadarkan oleh semesta. Karena semesta punya cara sendiri untuk menyadarkan mereka yang susah sadar. Makanya kita nggak usah usil. Yang ngaji bagus, yang nggak ngaji juga bagus. Yang sadar bagus, yang tidak sadar juga bagus. Karena nggak ada yang sadar kalau nggak ada yang tidak sadar. Betul nggak? Dan Bapak Ibu yang pernah tidak sadar, baru merasakan sadar itu luar biasa mewahnya. Karena ada bumbu dari ketidaksadaran yang pernah dicapai. Betul nggak? Sekarang mencapai kesadaran, belum pernah tidak sadar. Akan biasa-biasa saja ketika mencapai kesadaran. Betul nggak? Nah, menjadi luar biasa mencapai kesadaran karena pernah tidak sadar. Makanya begitu lihat orang yang tidak sadar, jangan usil, kamu juga pernah tidak sadar. Betul nggak? Dan kita juga pernah melewati jalan itu. Oleh karena itu ya doakan saja, semoga cepat sadar, gitu aja. Apa perasaan kita tentang pekerjaan? Coba saya mau nanya. Bapak Ibu, ini saya yakin pernah bekerja ya. Buat apa sih pada bekerja? Cari uang. Tuh. Jawabannya kan sama seperti kebanyakan orang. Makanya nasibnya juga sama. Gak ada saya tanya, kenapa Anda bekerja? Saya bekerja karena saya hidup. Hidup itu untuk bekerja. Saya tidak mau bekerja untuk hidup. Orang yang bekerja untuk hidup, sekarang ini gak mungkin ngaji di sini. Pasti dia sedang bekerja untuk mempertahankan hidup. Karena bagi dia, ngaji aja seperti ini, penghasilannya hilang karena tidak bisa hidup. Jadi bersyukur nggak bisa ngaji? Bersyukur. Berarti ini sudah kelompok manusia yang hidup untuk bekerja. Kalau hidup untuk bekerja, itu mulai berkah itu. Kenapa? Dia sudah hidup. Yang bekerja untuk hidup, belum hidup. Kan baru bekerja untuk mempertahankan hidup. Coba, hanya mempertahankan hidup saja sudah susah. Apalagi berkarya dalam hidup. Mempertahankan hidup itu sudah susah. Kenapa? Lagi-lagi keyakinan. Ada nggak orang yang meyakini, kalau saya bekerja saya dapat uang, kalau saya tidak bekerja saya tidak dapat uang? Ada nggak yang punya keyakinan gitu? Kamu itu akan dapat uang kalau bekerja. Padahal ada saat di mana kamu tidak bisa bekerja lagi, tapi uang dibutuhkan. Ini keyakinan ini akan jadi kenyataan. Ya, hati-hati ya, hati-hati. Makanya hati-hati. Ini kajian penting. Ya, saya bagi hadiahnya. Harusnya kan saya tetap dapat uang walaupun tidak bekerja. Kan keyakinan itu yang harus dibangun. Rekening saya tetap bertambah walaupun saya tidur. Rekening saya tetap bertambah walaupun saya piknik. Gimana caranya? Makanya jadi orang kaya itu harus malas. Buat apa jadi orang kaya segala dikerjain sendiri? Betul nggak? Jadi orang kaya itu harus malas. Orang kaya itu pagi-pagi sarapan, habis gitu olahraga, habis itu dengar musik. Betul nggak? Habis itu jalan-jalan sama keluarga, tapi duitnya ngalir aja terus. Kan gitu yang enak, betul nggak? Itu juga keyakinan. Kalau kita punya keyakinan bahwa kita ini kalau bekerja dapat uang, tidak bekerja tidak dapat uang, itu keyakinan. Kita akan melihat yang kita yakini itu menjadi kenyataan. Bisa gitu? Bisa. Gimana caranya? Nah, ini caranya. Kita datang ke dunia bukan untuk susah. Makanya buang hidup itu susah dan penuh perjuangan. Buang. Ganti sekarang, hidup itu mudah dan menyenangkan. Kita selalu berpikir bahwa uang itu segalanya. Untuk mewujudkan segala keinginan kita harus selalu dengan uang. Maka kita jadi capek ngejar-ngejar uang. Betul nggak? Padahal uang kalau udah ada juga dibelikan. Hati-hati dengan pikiran. Begitu kita mengatakan, pekerjaan ini satu-satunya yang bisa menghasilkan uang. Dan uang satu-satunya yang bisa mewujudkan semua kebutuhan kita.
kita akan terpatri di pikiran kita. Semua yang kita yakini, walaupun belum terlihat sekarang, suatu saat akan mewujud menjadi kenyataan yang bisa kita lihat. Paham ya? Oke. Sama untuk yang lain-lain. Untuk hubungan pribadi, sama. Ya, seperti itu. Jadi, hati-hati dengan suasana hati dan perasaan kita. Karena ada hubungan yang tak terputuskan dengan dunia kasat mata. Apa yang kita rasakan ini ada hubungan dengan dunia kasat mata. Bapak Ibu, lagi tidak punya uang, tiba-tiba ada tagihan. Bagaimana perasaan? Langsung ngobrol ke tetangga? Langsung curhat sana sini? Perasaan yang tidak enak ini diperkuat oleh kita sendiri. Pertama, kita sedang tidak punya uang, tiba-tiba dapat tagihan. Itu akan memperbesar utang kita. Dan tagihan tidak terbayar, setelah itu kita akan punya utang baru lagi. Percaya sama saya. Tapi kalau kita bisa menjaga perasaan kita, jaga perasaan kita. Gimana caranya? Disitulah pentingnya kita belajar keterampilan menjaga perasaan di frekuensi positif. Apa bisa? Bisa. Contoh. Ini tagihan apa nih? Tagihan listrik misalnya. Ketika kita merasa ketika bayar tagihan itu uang kita dirampok, uang kita berkurang, maka uang itu sedih dengan perasaan kita. Dan kesedihan pada perasaan kita membuat uang itu tidak rindu lagi untuk datang kepada kita. Coba sekarang dirubah pikiran dan perasaannya. Oh, saya sudah merasakan tidak ada listrik itu seperti apa. 2 jam, 3 jam gak ada listrik itu seperti apa. Saya membayar tagihan ke PLN ini bukan perampokan PLN pada saya, bukan. Saya ingin mengembalikan jasa baik PLN. Saya ingin berterima kasih pada para penemu listrik. Saya ingin PLN di Indonesia ini tetap bersinar. Tetap ngasih cahaya pada semua masyarakat. Biar perusahaan ini tidak boleh jatuh. Dan kalau saya bayar ini berarti karyawan PLN pun semua yang mengurus listrik itu juga mereka sejahtera. Itu namanya perasaan positif. Tapi begitu ada tagihan merasa dirampok. Udah gitu dikeluhkan. Ini listrik bulan ini mahal. Lah kamu kan yang pakai. Lihat. Orang yang suka protes pada uang. Lihat. Tambah sulit sama uang. Nih, di sini ada. Yang suka berantem soal uang di rumah. Ada di sini orangnya. Merindukan uang, tapi uang itu dijadikan sebagai kambing hitam untuk membuat perasaan kita jadi buruk. Bahkan ada orang di ruangan ini ketika dapat gaji tidak bahagia. Saya tahu orangnya, perlu saya tunjuk? Uang sudah datang dia tidak bahagia. Karena apa? Pikiran mulai mikir. Wah, ini SPP anak, ini. Perasaan langsung negatif, kata uang. Tekaduhung aing mah datang ke dia. Ini ceramah biasa hadirin. Tetapi kalau ini dipraktekkan, saya yakinkan, saya udah pengalaman luar biasa. Luar biasa. Bahkan ketika tagihan datang, saya bilang terima kasih uang sudah datang. Saya imajinasikan aja tagihan itu cek. Cepat punya uangnya itu. Ini masalah. Makanya saya tertarik untuk kasih judul ini, meyakini yang tidak terlihat, hati-hati. Karena kita akan melihat yang kita yakini itu menjadi kenyataan. Saya ngajar mata kuliah entrepreneurship di perguruan tinggi. Di beberapa universitas. Bahasa Indonesianya mata kuliah kewirausahaan. Ingin mencetak anak-anak muda ini menjadi orang-orang yang berkelimpahan itu. Ternyata tidak mudah membalikan tangan. Kenapa? Saya harus meruntuhkan dulu keyakinan-keyakinan yang dibangun oleh ibu bapaknya, guru-guru sebelumnya, lingkungannya. Dan ketika saya kasih kuesioner, hampir 99% mahasiswa mengatakan uang itu susah. Bayangkan.
Siapa yang ngasih program pada otaknya itu? Kan kita-kita juga nih orang tuanya. Kalian kali ya. Lupa saya. Kita ini selalu berpikir bahwa segala kebutuhan hidup harus dipenuhi oleh uang. Makanya kita jadi mengejar-ngejar uang. Coba sekarang kita bisnis, bekerja, dirubah. Saya datang ke dunia ini diberi keahlian saya memasak. Dan mulai sekarang saya akan melayani orang-orang yang tidak bisa memasak. Biar mereka dapat makanan yang enak. Lupakan uang. Buka catering. Tapi niatnya begitu, bismillahnya. Saksikan saya. Bahkan uang yang datang itu lebih berkah. Daripada kita jualan makanan mencari uang. Sedikit saja dirubahnya, tapi saksikan berkahnya akan luar biasa berlimpah. Ayo, teman-teman jadi dokter, niatnya cari uang, ya paling jadi dia dapat uang yang dia pikirkan. Karena itu keyakinan. Tetapi kalau saya jadi dokter karena saya diberi ilmu oleh Allah untuk menolong orang-orang yang butuh pertolongan. Saya akan tolong orang-orang yang butuh pertolongan medis. Dengan sepenuh hati saya. Dan saya percaya, saya sedang dipakai Allah menjadi kepanjangan tangannya untuk menyampaikan cinta kasih Allah lewat peran saya sebagai dokter. Apa uang tidak datang? Lebih banyak. Jadi kita bukan mengejar uang, uangnya yang mengejar kita. Tidak terhormat manusia yang mulia mengejar-ngejar uang. Uang terus ngejar kita. Makanya uang harus rindu sama kita ya. Nah, kalau ingin dirindukan uang nanti ikut pelatihan khusus. Tanggal 10 Oktober saya khusus akan memberikan pelatihan khusus bagaimana dirindukan uang. Ya. Bayar. Lah, begitu saya bilang bayar langsung otak mikir lagi, masa harus bayar, kamu akan dijauhi uang. Itu perasaannya negatif berarti. Maka lihat orang-orang yang suka mempermasalahkan, ya. Lihat saya semuanya. Ada sepatu baru, bagus, mahal. Tuh, mau akak beli. Nepi kairah oke. Karena perasaan terhadap uangnya negatif. Ya. Lihat mobil baru, ya keluaran baru lewat gitu. Uang dari mana? Udah gitu ngomong lagi. Itu orang bisa beli mobil itu duit dari mana ya? Jangan-jangan katanya ke Gunung Kawi. Tuh. Orang yang perasaannya negatif seperti itu orang yang sedang mengalami ketiadaan cinta. Hidupnya tidak akan berubah. Nih saya kasih tahu yang belum punya mobil. Kalau tetangga beli mobil, coba luapkan perasaan. Seakan-akan ya. Seakan-akan mobil itu sudah ada di tangan kita. Dan kita merasa bahagia. Datang ke sana sampaikan, luar biasa Bapak. Sudah kebeli mobil, saya ikut berbahagia Bapak. Kalau kita bisa melampaui bahagianya daripada yang beli mobil, mobil itu akan menjadi milik kita. Sesederhana itu Bapak Ibu. Iya mah batur beli mobil. Mana yang nanulir? Waduh. Ya, ada orang beli sawah tetangga. Aduh, selamat Bapak Ibu udah beli sawah. Semoga saya juga nanti suatu saat kebagian ya berkahnya. Betul enggak? Nanti saya ikut ya, kalau panen ajak dong gitu. Ikut bahagia. Pasti kape ceritan. Betul enggak? Iya mah batur beli sawah kalau eta duit di mana? Tuh. Orang yang tidak pernah bahagia lihat orang lain mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan, dia tidak akan pernah merasakan itu. Hati-hati. Ini ilmu mahal ya? Mahal nggak? Mahal ilmu ini. Tapi saya bagikan. Gratis. Yang ini. Jadi hidup hanya merespon kita. Jadi hidup adalah undangan kita. Sampai sini setuju? Yuk kita serang jujur. Kalau begitu semua yang hadir dalam kehidupan saya hari ini, semua undangan saya, yes. Semua yang mengundang adalah dirimu. Nah kalau kita perhatikan kan di semesta ini cuma ada dua kelompok manusia. Ada mereka yang hidupnya lebih banyak positif, ada mereka yang hidupnya lebih banyak negatif. Tahu gak bedanya?
Mereka yang hidupnya lebih banyak positif, karena apa? Mereka itu telah mampu menggunakan kekuatan positif yang ada dalam dirinya, dan dia mengungkapkan perasaan positif itu. Yang diungkapkan perasaan positifnya. Dan mereka yang hari ini hidupnya negatif, kan lebih banyak mengungkapkan yang negatif. Coba, ingat-ingat tuh. Kenapa anak-anak tidak mau sekolah? Kenapa anak-anak tidak kebiayaan sekolah? Karena kita selalu mengungkapkan yang negatif. Boro-boro nyekolahin anak. Buat makan aja susah. Tuh itu yang diungkapkan. Coba ungkapan yang positif. Anak saya pasti sekolah. Pasti ada jalannya. Gimana caranya? Mungkin dapat beasiswa. Mungkin ada jalannya. Bapak Ibu. Saya mengagumi orang tua saya. Kenapa? Saya bisa sekolah dari kampung saya ke SMA itu hampir 80 kilo itu. Dan buat ongkos juga tidak ada. Tapi bapak saya selalu mengatakan, bapak jeung mama ngan bisa ngadoakeun ka nyeun. Sakieu kaya anak-anak, tapi insya Allah mun hayang sekolah pasti sekolah. Itu maghrib, saya pergi dari rumah ke jalan. Gak bawa uang seperak pun coba. Gak bawa uang seperak pun. Luar biasa doa ibu bapak saya. Ada orang baru tutup restoran. Ya restoran di kampung. Warung nasi lah. Baru tutup. Dia nanya, saya ditanya meni bunga. Ujang teh bade ka mana? Bade ka Garut. Bade naon? Nyalira. Hoyong sakola, bade daftar. Kadu ongkos. Henteu. Coba. Saya dikasih ongkos. Sampai di Garut. Nanti di Garut kota ada yang nanya lagi. Ya. Ujang teh di mana? Bari daftar ke sekolah. Kulam di mana? Teu gaduh wargi di dieu. Gaduh artos. Henteu. Saya tadi dia ngongkos. Ada aja pertolongan. Artos we di dia atuh tiasa adan teu. Oh, adan mah eta mah tiap dinten. Di tes adan. Suara saya bagus. Tos we cenah ayeuna mah ngawuruk ngawas di dieu. Ketemu jalan lagi. Itu cerita di Garut. Mau sekolah ke Bandung sama ceritanya begitu. Tapi saya bisa sekolah. Ternyata tangan-tangan semesta itu jangan dipikirkan oleh kita. Tarik saja oleh kita, maka tangan-tangan semesta akan datang untuk mewujudkan segala yang kita mau. Makanya jangan pernah berpikir cara hebat Allah itu. Yang penting ungkapkan perasaan positif. Tapi selama ini kita selalu mengukur Allah dengan ukuran kita, dengan dompet kita, dengan saldo kita. Kita nggak percaya kepada Allah. Makanya Asmaul Husna itu bukan dinadomkan. Ar-Rahman, ya Allah, aku berasal dari Engkau yang Maha Pengasih. Berarti aku harus menjadi pengasih. Ar-Rahim, ya Allah, aku berasal dari Engkau yang Maha Penyayang. Sumberku adalah Engkau. Aku adalah bagian dari dirimu, ya Allah. Berarti aku harus menjadi penyayang. Al-Malik, ya Allah, Engkau yang Maha memiliki segalanya. Dan bagian dari dirimu ada dalam aku. Engkau meliputi diriku. Izinkan aku untuk memiliki sebagian kecil dari apa yang Engkau miliki untuk memenuhi kebutuhan hidupku. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Mu'min. Coba larapkan dalam diri. Itu Asmaul Husna luar biasa. Itu yang dikatakan di Quran, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya Asmaul Husna. Berdoalah kepada Allah dengan Asmaul Husna. Berdoa dengan Asmaul Husna itu begitu. Wujudkan sifat-sifat Dia dalam diri kita. Bukan dinadomkan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Begitu anak bangor, melotot. Baru aja nadom. Kumaha. Pasalia betul? Nah itu. Ngaji kayak gitu ya. Nggak jelas. Yang diaji dengan kehidupan tidak koheren. Ulangi ya. Yang banyak positif hidupnya sebetulnya sederhana. Karena dia mengungkapkan yang positif aja sepanjang hidupnya. Tidak ada keterbatasan. Kamu nanti pasti sekolah. Nanti kamu pasti punya rumah. Rumahmu pasti besar. Mobilmu pasti punya. Pekerjaan pasti dapat yang bagus. Ungkapkan aja semua itu yang positif. Daripada kita mengungkapkan, awas ya. Cari uang tuh susah.
Cari pekerjaan tuh sekarang luar biasa susah. Tuh, kata susah sudah masuk di otak kita. Itu jadi keyakinan, jadi belief system. Makanya meyakini yang tidak terlihat, hati-hati. Sekarang belum terlihat, tapi apa yang kita yakini walaupun belum terlihat, suatu saat kita akan melihat semua yang diyakini. Bisa jujur sekarang pada diri kita? Udah ketemu sekarang? Oh, ternyata meureun ieu masalah kita selama ini. Kayaknya ini masalah kita selama ini. Kan kita selalu berpikir terbatas, betul nggak? Allah yang maha segalanya diukur oleh keadaan kita saat ini. Kita tidak percaya. Lebih suka meyakini yang terbatas daripada meyakini yang tanpa batas.